Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Wahyu Anggraini dengan NPM 2141 2019 dari kelas AKT 21A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial. Akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah pendekatan akuntansi yang berfokus pada pengukuran, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas kinerja organisasi dalam hal dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya. Tujuannya adalah untuk mengukur dan mengelola dampak positif dan negatif yang timbul dari aktivitas bisnis terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait dengan aspek-aspek sosial dan lingkungan seperti pengelolaan limbah, emisi gas rumah kaca, kebijakan kerja kontribusi terhadap masyarakat setempat, dan sebagainya. Hasil dari akuntansi pertanggungjawaban sosial ini dapat digunakan untuk meningkatkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta untuk memenuhi persyaratan dan harapan dari pihak-pihak terkait, termasuk pelanggan, investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Penting untuk diingat bahwa akuntansi pertanggungjawaban sosial bukan hanya untuk mengukur finansial, tetapi juga melibatkan aspek non-finansial yang penting untuk mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis. Akuntansi pertanggungjawaban sosial atau APS adalah pendekatan akuntansi yang berfokus pada pendekatan dan pelaporan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis atau organisasi. Tujuannya adalah untuk mengukur, memantau, dan melaporkan kontribusi positif atau negatif dalam entitas tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Materi tentang APS mencakup yaitu 1. Tujuan dan manfaat. Menjelaskan mengapa APS penting seperti memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan, memenuhi persyaratan hukum, dan mempertahankan reputasi baik. 2. Prinsip APS. Mendefinisikan prinsip-prinsip dan pedoman yang mengatur bagaimana informasi pertanggungjawaban sosial harus dikumpulkan, diukur, dan dilaporkan. Ketiga itu metode pengukuran. Menyajikan berbagai metode untuk mengukur dan menilai dampak sosial dan lingkungan, termasuk pengukuran finansial dan non-finansial. Yang keempat yaitu pelaporan. Menjelaskan tentang bagaimana hasil dari APS harus dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, termasuk para pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat umum. Yang kelima yaitu stakeholder engagement. Membahas bagaimana melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder dalam proses APS untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Keenam itu contoh kasus dan studi kasus. Memberikan contoh konkret dari organisasi atau perusahaan yang telah menerapkan APS dengan sukses, serta mempertimbangkan tentang tantangan dan manfaatnya. Yang ketujuh yaitu adalah isu etika dalam APS. Mendiskusikan dan mempertimbangkan etika yang terlibat dalam melakukan APS, termasuk kejujuran, transparansi, dan keadilan. Yang kedelapan yaitu regulasi dan standar. Menyajikan regulasi dan standar yang berlaku terkait dengan APS, seperti panduan dari badan akreditasi atau regulasi pemerintah. Penting untuk diingat bahwa APS merupakan alat penting dalam memastikan bahwa organisasi dan perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Hal ini juga dapat berkontribusi positif terhadap reputasi perusahaan dan membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.